damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut, kita dengarkan dan kita terima firman Tuhan khotbah bagi kita pada minggu ini, yaitu tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, atau surat kedua kepada Timotius, pada pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajak orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usaha. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia.
Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ikut menderita sebagai pengikut Kristus. Ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Itu yang harus kita pergumulkan dalam minggu ini, sebagaimana topik di dalam ibadah minggu kita pada saat ini adalah barang tentu semua orang pasti pernah merasakan derita di dalam hidup. Tidak ada seorang pun manusia di tengah-tengah dunia ini yang berkata bahwa hidupku selalu baik-baik saja, selalu baik-baik saja, selalu sukacita, selalu bahagia. Sekalipun ketika kita di call, di telepon, di WA, ditanya, "How are you?" "I am fine." "Apa kabarmu, saudara?" "Saya baik-baik saja, saya sehat-sehat saja." Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah betul bahwa kita baik-baik saja dan selalu baik-baik saja? Mungkin kita bisa berkata, hidupku penuh dengan sukacita, hidupku penuh dengan kebahagiaan. Namun ketika kita jujur, apakah kita hidup selamanya hidup dalam sukacita? Apakah benar bahwa kebahagiaan selalu ada di dalam diri kita? Bisa dikatakan tidak ada orang yang hidup selalu tertawa di dalam hidupnya. Tidak ada orang yang bisa mengatakan dengan jujur hidupnya selalu bahagia, selalu senang saja. Tetapi suka juga, sukacita, duka cita adalah menjadi sebuah warna kehidupan yang sering disebut dengan bunga-bunga kehidupan. Mengapa dikatakan bahwa sukacita dan duka cita itu menjadi warna kehidupan? Sebab itulah yang selalu mengiringi perjalanan kehidupan kita. Tatkala suatu saat kita bisa tertawa, terbahak-bahak bersama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan sahabat-sahabat kita dan lain sebagainya. Namun ada kalanya kita harus menangis. Ada kalanya kita meneteskan air mata. Dan itulah kehidupan. Bagaikan sebuah perjalanan. Ada kalanya jalan itu harus berliku. Tikungan yang satu ke tikungan yang lain. Dan ada kalanya jalan itu lurus. Ada kalanya jalan itu menurun. Tetapi ada kalanya jalan itu mendaki. Ada kalanya jalan itu harus berlubang. Tapi ada kalanya jalan itu mulus, rata, datar, dan enak-enak saja dijalan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika dikatakan pada topik minggu kita pada saat ini mengatakan ikut menderita sebagai prajurit Kristus atau ikut menderita sebagai pengikut Kristus, maka sesungguhnya Paulus berkata bahwa jangan pernah kau berpikir
engkau ada saatnya akan mengalami derita itu. Dan ketika engkau menghadapi penderitaan itu, hadapilah di dalam Tuhan. Hadapilah bersama Tuhan. Itu sebab dikatakan bertahan dan menang dalam penderitaan sebagai prajurit Kristus. Oleh karena itu, masa sulit menjadi suatu masa yang tidak pernah diinginkan manusia, tetapi itu akan datang dan akan selalu datang, dan kita akan melewati semuanya. Dalam hal ini Paulus menyarankan bagaimana kita menyikapi kehidupan, bagaimana kita menyikapi di dalam mengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Ada 3 tips yang disampaikan oleh Paulus pada minggu ini. Yang pertama adalah kita diajak menjadi seorang prajurit. Seorang prajurit yang pasti memiliki jiwa patriotis, jiwa patria, rela berkorban, setia, loyal terhadap pemimpinnya, tidak melawan. Saya mendengar apa yang dikatakan salah seorang yang dikatakan sebagai terdakwa, atau mungkin saksi juga. Saya hanya sebagai anggota. Saya tidak punya kekuatan untuk melawan seorang jenderal. Itu ungkapan tanpa ada maksud saya untuk membela dia dalam hal ini, tapi ungkapannya itu menunjukkan sebuah jiwa patriotis, jiwa yang loyal terhadap pemimpin. Dan memang setiap prajurit digembleng untuk seperti itu, supaya menjadi orang yang tangguh, supaya dia menjadi orang yang loyal terhadap pemimpinnya, bukan malah ingin mencederai pemimpinnya, bukan malah ingin menjatuhkan pemimpinnya, bukan malah menjelek-jelekkan pemimpinnya. Jadi dia kita minta selama ini tengah-tengah bangsa kita, beberapa periode di tengah-tengah negara kita, hampir bisa dikatakan tidak ada presiden yang benar di hadapan bangsa kita. Apapun dan siapapun dia, mulai dari sejak bangsa kita berdiri, tetapi pada akhir-akhir ini jadi sangat-sangat tentang kelihatannya tidak melecehkan di dalam kata-kata. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang prajurit maka dia harus mampu menjadi loyal terhadap komandannya. Maka seorang pengikut Kristus yang loyal kepada Kristus, dia akan berkorban demi Kristus, dia setia kepada Kristus, tidak langsung ketika ada sebuah beban dia langsung tinggalkan Kristus, tapi dia setia di dalam suka maupun di dalam duka, setia terhadap Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sebagai seorang atlet, apa yang kita lihat, yang kita paham, yang pertama dari seorang atlet tidak pernah menjadi orang yang berhasil secara instan, tidak pernah juara
secara instan. Tapi seorang atlet itu bisa menjadi seorang yang juara setelah melampaui tahap-tahap yang harus dia lalui. Dia harus berlatih dengan teguh, dan dia tidak pernah berhenti ketika dia sedang berlomba. Jikalau dia berhenti oleh karena cedera, tapi dia harus berjuang melawan temannya berlari. Ada yang berlari, ada yang bertinju, apapun itu atlet yang sedang dia ikuti, maka dia harus gigih berlatih dan berlatih. Tidak curang, jujur dalam bertanding, maka dengan demikian dia menerima kemenangan. Dan dia akan menerima mahkota, dia akan menerima hadiah. Yang ketiga, sebagai seorang petani. Seorang petani juga tidak pernah menanam sesuatu tanaman. Dia tanam sekarang, lalu 1 jam lagi dia sudah memetik hasilnya. Tidak ada yang seperti itu. Tetapi dia harus dengan tekun melakukan pekerjaannya, mulai dari mencangkul, menanam, membersihkan dari rumput, memberikan pupuk, menjaga dari hama, supaya tanaman itu subur dan dia dapat membuahkan buah yang lebih banyak. Yang kedua, pagi dia pergi ke ladang atau ke sawah, bahkan di sana hingga petang. Sore hari dia kembali ke rumah. Hampir setiap hari dia lakukan seperti itu. Sekalipun dia pergi pagi, pulang sorenya belum tentu dapat hasil apa-apa. Belum tentu dia dapat upah, sebab dia bukan upah. Tapi dia bekerja dengan tekun, dengan sabar, dengan cermat, dengan ulet. Dia lakukan itu. Dia bersusah payah untuk menanam bibit yang dia tanam. Tetapi sekalipun dia bersusah payah menanam bibitnya, mencangkul, mengolah lahannya, namun tiba saatnya masa panen akan menjadi masa sukacita baginya. Dia bersukacita, dia bersukaria, dia berbahagia atas apa dari hasil kerjanya. Bapak Ibu, ketiga hal tersebut itulah pengikut Kristus yang seharusnya. Yang pertama, setia loyal sebagai seorang prajurit. Dengan setia dan dengan loyal di dalam Kristus, setia kepada Kristus, maka kelak kita akan menerima upah yang terbaik. Sekalipun kita harus menghadapi banyak masalah, dengan ketekunan kita berlatih. Dengan cara apa kita berlatih? Dengan firman Tuhan, dengan ibadah kita. Itu sebabnya disebut latihlah dirimu beribadah. Kita perlu melatih diri kita dan terus-menerus melatih diri kita supaya kita menjadi orang yang juara dalam bertanding. Sebagai petani yang ulet, orang yang beriman juga harus ulet, harus tekun, harus sabar. Tidak baik orang yang percaya itu sedikit-sedikit dia sudah merengek, cengeng, manja. Orang percaya tidaklah seperti itu. Tapi orang percaya, orang beriman harus tangguh, sebab dia percaya Tuhan ada kepada Bapak Ibu dan saudara. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, ketika kita mau melakukannya, maka jika kita mati pun dan kita mati di dalam Kristus, maka kita akan hidup di dalam Kristus.
Jika kita bergabung di dalam Kristus, di dalam iman, maka kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Tetapi jika kita menyangkal Kristus, maka Kristus pun akan menyangkal kita. Sekalipun kita tidak setia, sesungguhnya Tuhan itu tetap setia. Apa yang ingin kita petik di dalam khotbah minggu kita pada saat ini? Saya yakin masing-masing kita pasti memiliki pergumulan. Ada aja pergumulan kita masing-masing. Ada saja kesulitan yang kita hadapi. Ada saja yang membuat kita terkadang susah, sedih. Namun apapun itu, setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara, apakah pergumulanmu di pekerjaan? Apakah pergumulanmu oleh karena usaha yang sedang macet? Apakah pergumulanmu oleh karena anak-anak yang susah diarahkan? Apakah pergumulanmu oleh karena hubungan suami istri yang kurang harmonis? Apakah pergumulanmu ekonomi keluarga yang tidak mencukupi? Apapun itu pergumulan Bapak Ibu Saudara, ingat Tuhan ada bersama dengan kita. Hadapi bersama dengan Kristus. Senantiasa ketekunan, kesetiaan akan menjadi memampukanmu dalam hal setiap pergumulan. Tuhan memampukanmu dalam segala sesuatunya, agar setiap pergumulan dapat kita hadapi dan berakhir dengan sukacita. Tuhan memberkati kita berdua. Terima kasih Bapak Saudara atas firman-Mu yang telah menyamakan. Sungguh firman-Mu mengajarkan di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Sudah hal yang pasti bahwa hidup kami akan menghadapi banyak pergumulan, dan pergumulan itu pasti selalu ada. Namun jika kami bersama dengan Tuhan dalam kesetiaan kami di dalam iman, keuletan dan ketekunan kami, kegigihan kami di dalam iman, maka kehidupan itu dapat kami jalani dengan baik. Mari Tuhan berkati seluruh jemaat ini, berkati setiap keluarga, berkati anak-anak yang telah Kau anugerahkan kepada mereka, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati setiap perjalanan hidupnya. Arahkan mereka Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Arahkan mereka Tuhan untuk berjalan seluruh dengan kehendak Tuhan. Jauhkan segala kuasa si iblis yang selalu ingin mencoba untuk menarik perhatian mereka, sehingga tatkala mereka akan menjauhkan Kristus, biarlah Kristus yang menarik kembali, mengarahkan mereka kembali, sehingga perjalanan hidup kami senantiasa selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam nama Yesus Kristus, ampuni kami dari segala dosa dan terimalah doa kami. Amin.